Sanes berswal pada Selasa malam. Aku laus kue yang paling menyeramkan dalam seminggu. Biasanya, Selasa itu untuk martabak sisa mengejar serial yang terlewat. Tapi Selasa ini berbeda. Aku ingat masuk kamar mandi untuk sikat gigi dan langsung merasa ada yang tidak beres. Udaranya terasa berat, tahu kan? Bass like before a big storm. Berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu neon di atas cermin, yang biasanya berdengung seperti nyamuk lelah, benar-benar sunyi. Berkedip sekali, 2 kali, lalu menyala, memancarkan cahaya pucat dan tidak sehat pada segalanya. Membuat bayanganku sendiri terlihat seperti orang asing. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya lelah. Pekerjaan memang mimpi buruk. Mimpi buruk yang berbeda, yang melibatkan tenggat waktu, dan bos yang berkomunikasi hanya melalui email pasif-agresif. Jadi, aku mengambil sikat gigiku, memencet pasta gigi, dan mulai menyikat. Tapi perasaan itu tidak hilang. Ada perasaan aneh, seperti sedang diawasi. Aku terus melirik tirai shower, setengah berharap melihat siluet. Lalu aku melihat pintu, memastikan sudah tertutup rapat. Semuanya seperti seharusnya, namun keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Rasanya seluruh dunia di luar kamar mandi kecilku telah berhenti ada. Saat itulah aku mencium baunya. Bukan bau kamar mandi biasa, juga bukan bau pembersih beraroma lemon yang baru kugunakan kemarin. Ini benar-benar sesuatu yang lain. Baunya samar, berbau tanah, seperti tanah lembab bercampur sesuatu yang metalik dan samar manis. Hampir seperti karat dan bunga yang membusuk. Aku tidur pulas bermimpi tentang sesuatu yang biasa lupa membalas obrolan grup ketika sebuah suara membangunkanku. Awalnya samar, begitu samar sehingga aku pikir itu mungkin bagian dari mimpiku. Itu adalah suara gemericik yang lembut. Glek, glek, seperti air yang kesulitan melewati saluran yang tersumbat. Aku membuka mata, menatap kegelapan kamarku. Jam digital di meja samping tempat tidurku menyala, pukul 2.17 pagi. Suara itu datang lagi, sedikit lebih jelas kali ini. Glek, glek, glok. Itu datang dari arah kamar mandiku. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin hanya pipa. Apartemen tua memang punya suara pipa aneh, kan? Itu hal yang normal. Aku mencoba berguling dan kembali tidur, menarik selimut sampai ke daguku. Tapi suaranya berubah. Itu bukan lagi hanya gemericik. Bercampur dengan suara air ada sesuatu yang lain. Bisikan. Suaranya sangat rendah. Aku tidak bisa mendengar kata-kata apapun. Lebih seperti desisan panjang dan melengking. Shh, shh. Kedengarannya seperti seseorang mencoba menarik perhatianku tanpa terlalu keras. Aku duduk di tempat tidur, menajamkan telingaku. Suara itu pasti berasal dari kamar mandi. Pintu kamarku sedikit terbuka. Tanganku gemetar saat aku mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka. Secercah cahaya bulan dari jendela kamarku menembus kegelapan, nyaris tidak menerangi ruangan kecil itu. Udara terasa kental dengan bau lembab dan metalik yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang 10 kali lebih kuat. Rasanya menyesakkan. Mataku perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan, dan aku bisa melihat bentuk-bentuk yang familiar. Wastafel, tirai, shower, toilet, semuanya sunyi. Bisikan telah berhenti. Keheningan entah bagaimana lebih menakutkan daripada suara. Aku melangkah ragu-ragu ke dalam, kakiku yang telanjang sedikit lengket pada ubin yang dingin. Jantungku berdebar kencang di dadaku, seperti burung yang terperangkap. Aku berdiri di sana selama yang terasa seperti keabadian, hanya mendengarkan. Satu-satunya suara adalah napas terengah-engahku sendiri. Mungkin aku hanya membayangkannya.
Mungkin itu halusinasi pendengaran yang disebabkan oleh stres. Aku hendak menghela napas lega dan mundur ketika aku mendengarnya lagi. Percikan lembut dari lubang toilet. Itu adalah suara kecil, seperti setetes air jatuh ke kolam yang tenang. Aku membeku, pandanganku terpaku pada toilet. Tutupnya terbuka, seperti yang kutinggalkan. Air di dalam lubang terlihat gelap, hampir hitam dalam cahaya remang-remang. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk mendekat. Aku hanya berdiri di dekat pintu, tubuhku kaku karena ketakutan. Kemudian, bisikan itu mulai lagi, langsung dari lubang. When they find you, Suara itu lebih jelas sekarang. Desisan serak yang dingin dan gemericik yang sepertinya bergema dari kedalaman pipa. Itu adalah suara yang bukan milik manusia. Akau merasakan ketakutan primitif mengambil alih. Respons lari atau lawan yang membuatku benar-benar lumpuh. Dan dari kedalaman yang keruh, sebuah wajah menatapku. Matanya adalah dua rongga gelap dan kosong, dan mulutnya adalah lubang hitam menganga tempat suara bisikan berasal. Sebelum aku sempat memproses pemandangan itu, sebuah tangan pucat dan keriput melesat keluar dari air dan mencengkeram bajuku. Aku berteriak, merangkak mundur, menarik sekuat tenaga saat suara gemericik itu menjerit namaku. Aku jatuh telentang ke lantai ubin yang keras, kain bajuku robek saat aku berhasil melepaskan diri. Tangan itu kembali masuk ke dalam air dengan percikan yang menjijikkan. Aku merangkak mundur dengan tangan dan lutut, tidak berani menoleh ke belakang. Aku membanting pintu kamar mandi hingga tertutup. Seluruh tubuhku gemetar, tak terkendali. Aku bisa mendengarnya. Di sisi lain pintu bergejolak di lubang toilet. Gemericik itu berubah menjadi jeritan marah, benturan keras dari dalam kamar mandi, seolah-olah sesuatu membanting dirinya. Dinding AKU tidak menunggu lebih lama. Aku berlari keluar dari apartemenku, menghabiskan sisa malam di mobilku, gemetar menatap gedung apartemenku sampai matahari terbit. Keesokan harinya aku memanggil tukang ledeng. Akau mengarang cerita tentang sumbatan parah. Dia adalah pria besar yang ceria yang mungkin mengira aku gila. Dia menghabiskan 1 jam bekerja di kamar mandi, membersihkan saluran pembuangan, memeriksa pipa. Dia tidak menemukan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Tidak ada penyumbatan, tidak ada sumber bau, tidak ada penjelasan. Pipa-pipa memang sudah tua, tapi bersih, Mas, katanya, mengelap tangannya. Akau membayarnya dan melihatnya pergi. Ketakutan dingin merayap kembali ke hatiku. Aku tahu bahwa apa yang kualami bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh tukang ledeng. Masalahnya adalah apa yang hidup di dalamnya. Akau pindah dari apartemen itu seminggu kemudian. Untuk sementara, aku pikir aman. Tapi terkadang, larut malam, gedung sunyi, kota tidur, aku mendengarnya. Itu datang dari kamar mandi baruku. Dan itu masih memanggil namaku dari kegelapan lubang toilet.